Jahat, ibu mertua selalu menghina dan mencemooh diriku. Pernikahanku bersama Mas Hamdan kini memasuki usia ke-5 tahun. Kami sudah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Rafa, yang kini berumur 3 tahun. Sejak awal pernikahan, aku tinggal bersama ibu mertua. Oh ya, perkenalkan, namaku Ratih. Mas Hamdan, suamiku, adalah anak bungsu, dan itu membuat kami harus menetap di rumahnya, karena Mas Hamdan merasa bertanggung jawab untuk menjaga ibunya setelah ayahnya meninggal. Kakak Mas Hamdan, Mbak Anis, sudah menikah dan memiliki rumah sendiri. Meski jaraknya tidak terlalu jauh, dia sudah hampir 10 tahun menikah namun belum juga dikarunia seorang anak. Karena ini ia sangat iri padaku. Meskipun Mas Hamdan sangat menyayangiku dan Rafa, aku merasa kasih sayangnya yang besar ini telah memicu rasa cemburu dalam hati ibu mertua. Dia sering menganggap aku sebagai penyebab berkurangnya perhatian Mas Hamdan kepada dirinya. Padahal, perasaannya itu salah. Sejak pertama kali aku melangkah ke rumah ini, aku sudah memahami konsekuensi dari tinggal bersama mertua. Aku berusaha keras menjaga sikapku, menghindari hal-hal yang bisa memperburuk hubungan kami. 2 bulan setelah pernikahan kami, ayah Mas Hamdan jatuh sakit. Kondisinya melemah dari hari ke hari. Dan meskipun Mas Hamdan dan keluarganya telah berusaha semampu mungkin untuk memberikan perawatan terbaik, takdir sudah berbicara. Di ranjangnya, dengan tubuh yang semakin renta, ayah mertua menyampaikan pesan terakhirnya kepada kami berdua. Ayah mungkin tidak bisa selalu ada untuk melihat kalian. Tapi ingatlah, hidup berumah tangga tidak mudah. Akan ada cobaan, besar atau kecil, yang menguji kalian. Jika ada masalah, bicarakanlah dengan baik. Cari solusinya bersama, jangan biarkan masalah itu berlarut-larut. Sebisa mungkin, selesaikan semuanya dengan kepala dingin. Dan satu hal lagi, jangan lupa berbakti pada ibu. Pesan itu sederhana namun dalam, seolah memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan. Di saat itu, aku merasa ayah mertua melihat lebih jauh dari yang kami sadari. Aku memegang tangannya yang semakin dingin, sementara Mas Hamdan mengangguk penuh haru. Kami tidak tahu bahwa itu akan menjadi momen terakhir kami bersamanya. Tak lama setelah itu, ayah mertua meninggalkan kami untuk selama-lamanya. Kesedihan menyelimuti rumah, terutama ibu mertua. Aku melihat dengan jelas bagaimana ia sangat terpukul. Wajahnya tak lagi ceria, dan ia semakin jarang berbicara. Ayah mertua bukan hanya suami, tapi juga teman bicara yang setia, sosok yang selalu melindunginya dari segala kesulitan dunia. Setelah kepergian ayah, suasana rumah terasa berbeda. Awalnya, aku berpikir bahwa mungkin waktu akan membantu mengobati rasa duka di hati ibu. Namun, seiring berjalannya waktu, aku menyadari bahwa kehilangan itu meninggalkan luka yang lebih dalam dari yang kuperkirakan. Aku berusaha menjalankan pesan ayah mertua dengan baik. Sejak hari pertama aku tinggal di rumah ini, aku tahu bahwa hidup bersama ibu mertua bukanlah hal yang mudah. Ada banyak cerita yang aku dengar dari orang-orang, ataupun di televisi tentang konflik antara menantu perempuan dan ibu mertua, dan aku bertekad untuk tidak membiarkan hal itu terjadi di keluargaku. Aku merasakan di awal pernikahan, hubungan kami baik-baik saja. Ibu mertua dan aku sering berbicara, bahkan terkadang bercanda bersama. Setiap kali Mas Hamdan bekerja, aku menghabiskan waktu dengan ibu. Kami duduk di ruang tamu, menonton televisi bersama, atau sekadar berbincang tentang kehidupan sehari-hari. Aku mulai memahami kebiasaannya dan apa yang membuatnya bahagia. Namun, setelah ayah mertua meninggal, ibu mertua mulai berubah. Ia lebih sering menyendiri, seolah-olah menarik diri dari kehidupan yang kami jalani bersama. Aku merasa, seiring waktu, kehadiranku tak lagi diterima seperti dulu. Perlahan tapi pasti, keretakan mulai muncul dalam hubungan kami. Segalanya dimulai dari hal-hal kecil. Awalnya, ibu sering menolak makanan yang aku masak. Padahal, dulu ia selalu memuji masakanku.
Aku tidak terlalu memikirkan hal ini, berpikir bahwa mungkin suasana hatinya sedang tidak baik karena masih berduka. Tapi lambat laun, sikapnya semakin berubah. Ibu menjadi lebih kritis, lebih sering mengeluh tentang hal-hal kecil yang aku lakukan. Kadang-kadang aku merasa, apapun yang kulakukan, tidak pernah benar di matanya. Di sisi lain hubunganku dengan Mas Hamdan masih harmonis. Tapi setiap kali kami menghabiskan waktu bersama, ibu mertua sering ikut campur. Bahkan, ketika ibu sakit, dia meminta Mas Hamdan untuk menemaninya tidur. Sesuatu yang aku terima dengan lapang dada karena aku tahu Mas Hamdan sangat menyayanginya. Namun, lama-kelamaan, perasaan ibu melihat aku dan Mas Hamdan berubah menjadi cemburu yang tak sehat. Dia sering mengatakan bahwa aku adalah penyebab Mas Hamdan menjauh darinya. Pada awalnya, aku anggap wajar, mungkin dia hanya merasa kesepian. Namun, semakin lama, ibu mulai menuntut lebih banyak. Apa yang dulunya adalah permintaan lembut, berubah menjadi perintah yang tak bisa ditolak. Setiap kali aku melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginannya, dia akan menghina atau mencemoohku. Suatu sore, aku ingat dengan jelas, aku memasak sayur sop kesukaan Mas Hamdan. Aku memasaknya dengan penuh perhatian, karena aku tahu Mas Hamdan sangat suka makan sup hangat sepulang kerja. Saat aku hendak menata meja makan, tiba-tiba ibu mertua mendekat. Tanpa berkata apa-apa, dia langsung membuang sop yang aku buat ke dalam wastafel. "Kenapa, Bu?" tanyaku terkejut. "Masakanmu asin." "Tidak enak," jawabnya dingin. Aku terdiam. Padahal aku sudah mencicipi sop itu sebelumnya, dan rasanya menurutku baik-baik saja. Aku merasa ada yang salah, tapi aku memilih untuk diam. Mungkin benar, sopku terlalu asin untuk selera ibu. Ketika Mas Hamdan pulang dan melihat meja makan kosong, ia bertanya dengan nada kecewa, "Kamu nggak masak?" Sebelum aku bisa menjelaskan, ibu sudah lebih dulu berbicara. "Dia nggak masak apa-apa hari ini, Mas Hamdan. Makanya beli makanan di luar saja." Hati kecilku bergejolak. Ingin rasanya aku mengatakan yang sebenarnya, bahwa aku sudah masak dan ibu yang membuangnya. Tapi pesan terakhir ayah mertua kembali terlintas di benakku. Selesaikan masalah dengan kepala dingin. Aku menahan diri untuk tidak berbicara. Aku tak ingin membuat keributan di depan Mas Hamdan, karena aku tahu betapa pentingnya kedamaian di rumah ini baginya. Sejak saat itu, aku mulai merasakan bahwa ibu mertua melihatku bukan lagi sebagai menantu yang dulu ia sukai. Aku bukan lagi menantu yang berhasil merebut hatinya. Entah apa yang merubahnya. Mungkin rasa kesepian yang semakin mendalam setelah ayah mertua tiada. Mas Hamdan tetap sayang padaku, tapi aku bisa merasakan ada jarak yang mulai muncul di antara kami, terutama saat ibu mertua terlibat. Aku sering bertanya pada diri sendiri, apakah aku melakukan kesalahan? Apakah aku tidak cukup baik untuk ibu mertua? Namun, sekeras apapun usahaku, selalu ada hal yang salah di matanya. Entah itu masakanku, caraku membersihkan rumah, atau bahkan caraku merawat Rafa, anak kami. Ibu selalu menemukan alasan untuk mengkritikku, dan hal itu perlahan mengikis kebahagiaanku. Mas Hamdan, meski selalu berusaha menjadi suami yang baik, kadang-kadang tak mengerti betapa beratnya beban yang kutanggung. Ia bekerja seharian, dan ketika pulang, ia hanya ingin ketenangan. Aku paham itu, dan karenanya aku jarang mengeluh. Tapi dalam hatiku, aku berharap Mas Hamdan bisa melihat lebih jauh, bahwa ada sesuatu yang salah dalam dinamika kami bertiga. Pesan ayah mertua terus menggema di kepalaku. Aku tahu, aku harus tetap kuat, mencari solusi dan menjaga keharmonisan rumah tangga kami. Tapi semakin hari, semakin sulit rasanya. Mungkin, ini adalah ujian yang harus kuhadapi sebagai seorang istri, sebagai menantu, dan sebagai seorang ibu. Dan seperti yang ayah mertua katakan, aku harus tetap tenang dan mencari solusi, meski rasanya semakin berat setiap hari. Sejak insiden sayur sop itu, ada perubahan yang tak bisa kuabaikan dalam hubungan kami. Mas Hamdan tak lagi sehangat dulu.
Meski dia tidak secara langsung memihak ibunya, aku merasa dia lebih banyak berdiam diri setiap kali ibunya mengomeliku. Setiap kata ibu mertua, walau terdengar sepele, selalu meninggalkan bekas dalam hatiku. Rasanya seperti berjalan di atas pecahan kaca. Setiap langkah berhati-hati, namun tetap saja melukai. Aku terjebak dalam situasi yang sulit. Di satu sisi, aku tak ingin melawan ibu mertua. Bagaimanapun, dia adalah ibu dari suamiku, orang yang mengandung dan membesarkannya. Di sisi lain, aku juga tak bisa terus-terusan menjadi sasaran amarah dan cemoohan. Setiap hari, ucapannya semakin menusuk, seperti racun yang perlahan-lahan menggerogoti kebahagiaan rumah tanggaku. Setiap kali ada sesuatu yang tak sesuai dengan keinginannya, aku yang selalu disalahkan. Kalau soal makanan saja kamu gak bisa beres, gimana nanti kalau sudah punya anak? Pernah ibu mertua mengeluh padaku, seolah-olah aku adalah penyebab semua masalah. Aku hanya bisa tersenyum kecut. Apa yang bisa kulakukan? Mengadu pada Mas Hamdan? Dia sudah terlalu banyak terbebani, dan aku tahu jika aku menambah masalah, situasi hanya akan semakin keruh. Namun, kebahagiaan datang beberapa bulan kemudian ketika aku mengetahui bahwa aku hamil anak pertama kami. Perasaan bahagia itu membalut luka-luka kecil yang selama ini terpendam. Mas Hamdan berubah lagi. Dia kembali menunjukkan perhatian yang besar padaku, seperti saat awal pernikahan kami. Setiap pagi dan malam, dia tak pernah lupa mencium perutku, bahkan berbicara kepada calon bayi kami. "Apa kabar kamu? Nak, ayah sudah gak sabar ketemu," katanya setiap kali dengan senyum lebar, seakan bayi di dalam perutku bisa mendengarnya. Setiap malam, Mas Hamdan merencanakan masa depan untuk anak kami. Dia sudah mulai berbicara tentang pendidikan, tentang apa yang akan dilakukan untuk memberikan yang terbaik bagi buah hati kami nanti. Perhatian dan cinta yang dia tunjukkan membuatku merasa dihargai lagi, seolah ada harapan baru untuk masa depan rumah tangga kami. Namun, kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Ketika kami rutin pergi memeriksakan kehamilan ke dokter, ibu mertua kembali menunjukkan ketidaksetujuannya. Baginya, memeriksa kandungan sebulan sekali adalah hal yang tidak perlu. Dia menganggap kami hanya menghambur-hamburkan uang. Keadaan semakin sulit saat Mbak Anis, kakak Mas Hamdan yang saat itu datang ke rumah, mulai ikut-ikutan memandangku dengan sinis. Ibu mertua memang sering mengajaknya mengobrol, namun entah bagaimana, aku merasa bahwa setiap percakapan mereka selalu berakhir dengan kritik terhadapku. "Apa nggak terlalu sering ya periksa ke dokter?" tanya Mbak Anis suatu hari saat dia datang berkunjung. "Ya memang begitu, Nis. Zaman sekarang itu terlalu banyak gaya. Hamil sedikit, langsung ke dokter. Dulu, waktu ibu hamil kalian, nggak pernah tuh repot-repot begitu," sahut ibu mertua dengan senyuman tipis, seolah memperkuat posisinya. Aku hanya bisa menundukkan kepala. Rasanya semakin terpojok. Di rumah ini, aku merasa sendirian, meskipun Mas Hamdan berusaha untuk selalu ada di sisiku. Ketika aku berbicara tentang perasaanku pada Mas Hamdan, dia mencoba menenangkanku, tetapi aku tahu dia juga berada di posisi yang sulit. Dia tak ingin membuat ibunya kecewa, namun dia juga tak mau aku merasa tertekan. "Mungkin ibu cuma khawatir saja," kata Mas Hamdan lembut. "Kamu tahu kan, ibu selalu begitu kalau soal uang. Tapi aku merasa bukan hanya soal uang. Ada sesuatu yang lebih dari itu. Aku merasakan ibu mertua semakin sulit menerima kehadiranku, seolah-olah sejak aku hamil, dia semakin menjauh. Dan kehadiran Mbak Anis yang kerap membicarakan hal-hal yang membuatku tidak nyaman, hanya menambah beban di pundakku. Setiap kali dia datang, ada aura dingin yang terasa menyelimuti ruangan. Aku tahu Mas Hamdan mencoba yang terbaik untuk menjaga perasaan di antara kami, tetapi semakin hari, rasanya semakin sulit. Ibu mertua terus mencari-cari kesalahan, sementara Mbak Anis seolah menjadi orang yang siap menambahkan bahan bakar ke api yang sudah ada. Ketika aku melahirkan Rafa, anak pertama kami, dunia seolah penuh cahaya bagi Mas Hamdan. Dia begitu bahagia,
Setiap hari dia memperlihatkan kegembiraannya menjadi seorang ayah. Setiap malam Mas Hamdan akan duduk di samping Rafa, menggendongnya dengan lembut dan membisikkan doa-doa penuh harapan. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada sesuatu yang terasa tidak utuh. Ibu mertua sama sekali tidak menunjukkan perhatian pada cucunya. Bahkan ketika Rafa sering berada di dekatnya, ibu hanya menatapnya sekilas tanpa pernah menggendong atau menyentuhnya. Hatinya seolah dingin, seakan-akan kehadiran Rafa tak berarti apa-apa baginya. Aku sering bertanya-tanya, mengapa ibu bersikap seperti itu? Apakah dia merasa bahwa aku telah merebut Mas Hamdan darinya? Sejak aku menikah dengan Mas Hamdan, aku tahu bahwa hubungan antara ibu dan anaknya sangat erat. Mas Hamdan adalah anak bungsu, dan mungkin ibu merasa kehilangan ketika Mas Hamdan mulai mengalihkan perhatiannya padaku dan sekarang pada Rafa. Meskipun hubungan kami terlihat tenang dari luar, di dalam hati aku merasa sangat tertekan. Setiap hari aku harus berusaha keras untuk tidak menunjukkan perasaanku pada Mas Hamdan. Aku tahu bahwa jika aku mengeluh tentang sikap ibunya, itu hanya akan membuat situasi semakin rumit. Aku takut Mas Hamdan akan berpikir bahwa aku tidak menghormati ibunya atau membuatnya merasa terjepit di antara kami berdua. Jadi, aku memilih untuk diam, menyimpan semua kekesalan dan kesedihan ini sendiri. Satu-satunya pelarianku adalah Rafa. Melihat wajah polosnya yang damai setiap kali ia tertidur di pelukanku, memberiku kekuatan untuk bertahan. Namun, ada saat-saat di mana aku merasa sangat sendirian, bahkan di tengah keluarga yang seharusnya merangkulku. Aku sering mendengar ibu mertua berbicara dengan Mas Hamdan tentang hal-hal sepele, tetapi ketika berbicara denganku, nadanya selalu dingin, seolah-olah aku hanyalah tamu yang kebetulan tinggal di rumahnya. Tidak pernah ada senyum hangat atau pelukan penyemangat yang kubayangkan ketika pertama kali menikah dengan Mas Hamdan. Meskipun sulit, aku tetap berusaha untuk mendekatkan diri kepada ibu mertua. Aku memasak makanan kesukaannya, berharap bisa mencairkan kebekuan di antara kami. Kadang-kadang, dia terlihat senang dengan masakan yang kubuat, dan saat-saat itu aku merasa ada sedikit harapan. Namun, itu tak pernah bertahan lama. Di hari-hari berikutnya, dia kembali dingin padaku, seakan-akan tidak ada yang berubah. Aku semakin bingung, apa yang sebenarnya salah? Apa yang dia inginkan dariku? Perubahan yang aku rasakan bukan hanya dari ibu mertua, tapi juga dari Mbak Anis, kakak ipar Mas Hamdan. Dulu, dia hanya datang ke rumah seminggu sekali, membawa obrolan ringan dan cerita-cerita keluarga. Namun sekarang, Mbak Anis hampir setiap hari berkunjung ke rumah, dan tujuannya sepertinya bukan lagi untuk bersilaturahmi, melainkan untuk mencemoohku secara halus. Kamu tahu, menantu itu memang posisinya harus bisa mengerti orang tua, katanya sambil tersenyum tipis, tapi matanya menyiratkan sesuatu yang lain. Setiap kali Mbak Anis berbicara, ada nada sindiran yang tersembunyi. Aku mencoba untuk tidak memikirkannya. Tetapi semakin lama, cemoohan itu semakin sulit untuk diabaikan. Rasanya seperti disudutkan oleh kedua wanita ini, ibu mertua dan kakak ipar yang sepertinya semakin kompak dalam mengkritik setiap langkahku. Aku pernah mencoba berbicara dengan Mas Hamdan tentang perasaanku, tetapi kata-kataku selalu tersendat. Aku takut jika aku mulai mengeluh, Mas Hamdan akan berpikir bahwa aku tidak cukup kuat menghadapi tantangan dalam rumah tangga kami. Lagi pula, dia sudah punya cukup beban di tempat kerja, dan aku tidak ingin menambah bebannya dengan masalah di rumah. Namun, semakin aku menyimpan semuanya sendiri, semakin besar rasa sakit itu. Terutama ketika aku melihat ibu mertua sama sekali tidak peduli dengan Rafa. Saat Mas Hamdan tak ada, ibu lebih sering memilih untuk berada di kamar atau berkumpul dengan Mbak Anis, sementara aku mengurus Rafa sendirian. Ketika Mas Hamdan pulang, mereka tampak normal, seolah-olah tidak ada apa-apa, namun aku tahu bahwa situasi ini tidak sehat. Aku terus berjuang untuk bersabar, berusaha memperbaiki hubungan yang retak ini. Tetapi, di dalam hatiku, aku takut. Takut bahwa suatu hari, semua yang kusimpan akan meledak. Dan saat itu,
Aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Ketegangan yang selama ini terkubur perlahan mencapai puncaknya, dan aku bisa merasakannya mengalir di setiap sudut rumah ini. Ibu mertua dan Mbak Anis, yang selama ini terlihat dingin, akhirnya menunjukkan taringnya. Mereka mulai menyerangku dengan tuduhan-tuduhan yang tidak masuk akal. Puncaknya terjadi ketika mereka mulai menyebarkan tuduhan bahwa aku tidak merawat Rafa dengan baik. Ibu nggak ngerti ya? Kenapa Rafa sering sakit-sakitan? Apa kamu benar-benar memperhatikan dia? Kayaknya kamu terlalu sibuk mengurus diri sendiri, jadi anak dibiarkan begitu saja. Sindir ibu sambil duduk di ruang tamu yang saat itu sedang bersama Mbak Anis. Matanya menatapku penuh kebencian. Aku terdiam, mencoba menahan air mata yang mendesak keluar. Tuduhan itu sungguh menyakitkan. Terutama karena aku tahu bahwa aku telah melakukan yang terbaik sebagai seorang ibu. Setiap malam aku terjaga untuk memastikan Rafa nyaman, bahkan ketika tubuhku sudah lelah. Setiap pagi aku bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan dan memastikan Rafa mendapatkan perhatian yang cukup. Namun, semua usahaku seakan tidak ada artinya di mata mereka. Mas Hamdan, yang baru pulang dari kerja, langsung disambut oleh ibu mertua dengan keluhan yang tampaknya sudah mereka rencanakan. Hamdan sini, kamu lihat sendiri kan? Rafa sering batuk-batuk. Ibu curiga dia kurang diperhatikan sama istrimu. Soalnya ibu lihat dia lebih sibuk mengurus penampilannya sendiri, kata ibu mertua, suaranya penuh keluhan dan kritikan terselubung. Wajah Mas Hamdan tampak lelah dan kusut. Seolah-olah dunia di luar sana sudah cukup membebani pikirannya. Namun sekarang ditambah dengan masalah di rumah. Apa benar begitu, Dek? Tanyanya dengan nada rendah tapi jelas ada kekesalan yang ditahan. Kenapa Rafa bisa sampai sering sakit? Aku menatap Mas Hamdan dengan mata berkaca-kaca. Aku sudah melakukan yang terbaik. Mas, Rafa mungkin hanya kecapean karena sedang tumbuh gigi, tapi aku selalu mengurusnya. Aku bahkan jarang punya waktu untuk diriku sendiri. Namun, Mas Hamdan tampak tidak puas dengan jawabanku. Tekanan dari ibunya dan Mbak Anis sepertinya mulai mempengaruhi pikirannya. Tapi ibu dan Mbak Anis bilang kamu sering kelihatan sibuk sendiri. Rafa sering dibiarkan. Kenapa ibu sampai berpikiran begitu kalau kamu memang benar-benar memperhatikan Rafa? Rasanya seperti ditikam dari belakang. Aku tahu Mas Hamdan sedang dihadapkan pada situasi sulit. Terjepit di antara istri dan keluarganya. Tapi mendengar dia meragukan usahaku benar-benar menyakitkan. Aku tahu mereka tidak suka dengan hubungan kami yang semakin harmonis. Dan ini mungkin cara mereka untuk menghancurkan kebahagiaan kami. Mereka cemburu karena Mas Hamdan mulai lebih banyak menghabiskan waktu bersamaku dan Rafa, ketimbang bersama mereka. Mbak Anis, yang duduk tak jauh dari kami, hanya menyeringai sambil memeluk tangan di dadanya. Seakan menikmati setiap detik dari ketegangan yang terjadi. Aku cuma bilang, kalau aku jadi kamu, aku bakal lebih perhatian sama anak. Kasihan Rafa kalau sampai tumbuh besar tanpa perhatian ibunya, katanya dengan nada tajam. Aku merasa darahku mulai mendidih, tetapi aku tahu, melawan dengan kata-kata hanya akan memperburuk situasi. Aku harus tetap tenang, meskipun dalam hatiku sudah tergores dalam. Mas, aku benar-benar sudah berusaha. Aku tahu Rafa prioritas utama kita, dan aku tidak pernah membiarkan dia terlantar. Setiap kali dia butuh sesuatu, aku selalu ada. Mungkin ibu dan Mbak Anis salah paham. Namun, Mas Hamdan tampak tidak yakin. Raut wajahnya menunjukkan kebimbangan. Aku hanya gak mau Rafa jadi korban kalau kamu terlalu sibuk. Ibu mertua yang sedari tadi diam, tiba-tiba berbicara lagi dengan nada lebih keras. Nah, kamu harus tahu itu Mas Hamdan. Ibu dan Anis di sini hanya mengatakan apa yang terjadi dengan anakmu. Kamu lihat sendiri anakmu sering sakit-sakitan kan, Mas Hamdan. Ini bukan masalah sepele loh. Suasana semakin panas. Hatiku remuk. Aku merasa seolah tidak ada satu orang pun yang benar-benar mendukungku di rumah ini. Aku ingin berteriak, mengatakan bahwa mereka salah, bahwa aku adalah ibu yang baik.
bahwa mereka hanya iri dan tidak bisa menerima kenyataan bahwa Mas Hamdan lebih banyak memperhatikan keluarganya sendiri sekarang. Tapi suaraku seakan tertahan di tenggorokan. Setelah ibu selesai berbicara, Mas Hamdan bangkit berdiri. Wajahnya penuh emosi campur aduk. "Aku harap kamu rawat Rafa dengan baik, Dek. Jangan sampai buat aku kecewa," katanya sebelum meninggalkan ruang tamu. Aku hanya bisa memandangi punggungnya yang menghilang di balik pintu kamar. Air mata akhirnya tumpah, mengalir deras di pipiku. Ketidakadilan ini sungguh menyesakan, tetapi aku tidak tahu lagi harus bagaimana. Perasaan terjebak semakin mencekik, dan aku merasa seolah-olah berada di rumah yang penuh dengan musuh. Malam itu, setelah Mas Hamdan tertidur, aku duduk di samping Rafa yang terlelap dalam dekapan selimut. Aku mengelus wajah kecilnya yang polos, berusaha menenangkan diriku. Rafa adalah satu-satunya alasan aku tetap bertahan di sini. Anak ini membutuhkan cinta dan perhatianku, dan aku tahu, meski ibu mertua dan Mbak Anis berusaha memutarbalikkan kenyataan, aku akan terus berjuang untuk Rafa. Namun, satu hal yang kini semakin jelas bagiku adalah bahwa puncak ketegangan ini tidak akan berhenti sampai di sini. Ibu mertua dan Mbak Anis akan terus berusaha merusak kebahagiaanku dengan Mas Hamdan. Dan aku harus siap untuk apapun yang terjadi selanjutnya. Karena puncak ketegangan ini bisa saja menjadi awal dari sesuatu yang lebih besar dan lebih sulit untuk dihadapi. Namun, titik balik akhirnya tiba. Suatu malam yang dingin, ketika hujan deras mengguyur kota, aku mendengar suara samar dari kamar ibu mertua. Kuperhatikan bahwa dia terbatuk-batuk, dan saat aku mendekat, aku melihat wajahnya tampak pucat dan lemah. Ketika aku memanggil namanya, dia tidak menjawab, membuatku semakin khawatir. "Bu, ibu baik-baik saja?" tanyaku, berusaha tetap tenang meski hatiku berdebar kencang. Melihatnya terbaring di tempat tidur dengan napas tersengal-sengal, aku segera menghubungi Mas Hamdan. Ketika Mas Hamdan tiba, kami langsung membawanya ke rumah sakit. Dokter memeriksa dan mendiagnosisnya dengan penyakit yang cukup serius. Ibu harus dirawat intensif selama beberapa hari ke depan. Saat menunggu di ruang tunggu, rasaku campur aduk antara khawatir dan bingung. Selama ini, hubungan kami penuh ketegangan, dan kini dia terbaring lemah, bergantung padaku untuk merawatnya. Selama masa perawatan itu, aku memilih untuk menemani ibu mertua di rumah sakit. Meski kami sering berkonflik, melihatnya terbaring lemah di ranjang membuat hatiku tergerak. Setiap kali dia terbangun, aku ada di sampingnya, menyiapkan minuman dan memberikan semangat agar dia cepat pulih. Tanpa mengeluh, aku mencoba memberikan yang terbaik, karena aku tahu betapa pentingnya perawatan dan kasih sayang di saat-saat seperti ini. Mas Hamdan sering datang, dan saat melihatku merawat ibunya dengan penuh perhatian, aku bisa merasakan cahaya harapan di matanya. Dia mulai menyadari usahaku yang selama ini mungkin terabaikan. Setiap kali dia berdiri di sampingku, matanya menunjukkan keraguan yang perlahan-lahan memudar. Setelah beberapa hari, ketika ibu mertua mulai pulih, ada kelegaan di ruangan itu. Dia mulai melunak, perlahan-lahan membuka diri. Saat dia duduk di ranjang rumah sakit, aku menyodorkan air dan mengusap keningnya yang berkeringat. Ibu menatapku dengan mata yang lelah, tetapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda. "Ratih, maafkan ibu," katanya lirih, suaranya hampir tak terdengar. "Ibu tahu ibu sudah bersikap salah. Ibu terlalu keras padamu dan tidak melihat usaha yang kamu lakukan untuk keluarga kita terutama Rafa. Ibu menyesal, Ratih." Kata-kata itu adalah hal yang selama ini aku tunggu. Air mata menggenang di mataku, tetapi kali ini bukan karena kesedihan, melainkan harapan. "Tidak apa-apa, Bu. Aku hanya ingin yang terbaik untuk keluarga kita," jawabku dengan tulus, berusaha menahan rasa haru. Sejak saat itu, aku merasakan ada perubahan signifikan dalam sikapnya. Ibu mulai lebih sering berbicara padaku dengan nada yang lebih lembut. Dia mulai bertanya tentang Rafa, menanyakan bagaimana perkembangan anaknya. Bahkan, untuk pertama kalinya,
Aku melihatnya tersenyum saat menggendong Rafa di pangkuannya. Perubahan sikap ibu mertua tak hanya terasa di antara kami, tetapi juga di hadapan Mas Hamdan. Dia mulai merasa lebih nyaman dengan hubungan kami. Mas Hamdan melihat ibunya menerima aku dan Rafa dengan penuh kasih sayang. Dan itu mengurangi beban yang selama ini menghimpit hati kami berdua. Suasana rumah kini terasa berbeda. Tawa dan kebahagiaan mulai menghiasi rumah ini, menggantikan ketegangan yang pernah ada. Kami belajar bahwa kasih sayang bisa tumbuh meskipun dalam keadaan yang sulit sekalipun, dan aku bersyukur telah melewati masa-masa itu dengan penuh keteguhan. Hari-hari setelahnya diisi dengan lebih banyak momen berharga bersama keluarga. Ibu mertua dan Mas Hamdan mulai mendukungku dalam rawat Rafa, dan setiap hari aku merasakan kehangatan baru dalam rumah kami. Titik balik ini menjadi langkah awal untuk membangun kembali hubungan yang lebih kuat dan harmonis, serta menumbuhkan rasa saling menghargai dan memahami di antara kami. Kini, kami menjalani kehidupan yang lebih bahagia. Setiap hari terasa lebih cerah dan penuh harapan. Hubungan antara aku dan ibu mertua kini seperti dua sahabat yang saling mendukung. Kami sering menghabiskan waktu bersama di dapur, mencoba resep baru atau hanya sekadar berbagi cerita. Ibu mulai membagikan tips memasak yang ia pelajari dari pengalaman hidupnya, dan aku dengan senang hati mendengarkannya. Rafa tumbuh dengan penuh cinta dari kedua orang tuanya dan neneknya. Setiap kali aku melihat mereka berinteraksi, hatiku dipenuhi kebahagiaan. Ibu mertua dengan penuh kasih menggendong Rafa, menggoyangkan tubuhnya sambil menyanyikan lagu-lagu yang pernah dinyanyikannya untuk Mas Hamdan. Suara lembutnya membuat Rafa tertidur pulas, dan itu membuatku merasa tenang. Malam-malam di rumah kami kini diisi dengan tawa dan kebahagiaan. Mas Hamdan seringkali mengajak kami bermain permainan keluarga, dan kami akan duduk bersama di ruang tamu, menciptakan momen-momen berharga yang akan kami kenang selamanya. Ibu mertua dan aku saling bersaing dalam permainan, saling menggoda satu sama lain, sementara Rafa tertawa ceria melihat kami. Namun, perjalanan hidup ini penuh dengan tantangan. Masih ada saat-saat ketika perbedaan pendapat muncul, terutama dalam hal cara merawat Rafa. Tetapi alih-alih saling menyalahkan, kami belajar untuk berdiskusi dengan baik. Pesan yang ditinggalkan ayah mertua terus terngiang di benakku, jika ada masalah, bicarakanlah dengan baik. Cari solusi, jangan biarkan masalah itu berlarut-larut. Suatu sore, saat duduk di teras, aku dan ibu mertua berbincang tentang masa lalu. Dia mulai membuka diri, menceritakan kisah hidupnya dan tantangan yang dia hadapi ketika membesarkan Mas Hamdan. Mendengarnya membuatku menyadari betapa sulitnya menjadi seorang ibu, dan itu memberi kami kedekatan emosional yang baru. Mungkin ini juga yang menjadi penyebab dulu ibu mertua tak mau kehilangan perhatian dan kasih sayang Mas Hamdan. Ratih, ibu ingin minta maaf sekali lagi atas semua yang pernah terjadi. Ibu sering menghina dan mencemoohmu dan ibu ingin kamu tahu bahwa ibu sangat menyayangimu. Katanya dengan tulus, matanya berkaca-kaca. Bu, tidak ada yang perlu disesali. Aku berterima kasih atas semua yang telah ibu ajarkan. Aku merasa beruntung memiliki ibu dalam hidupku. Jawabku dengan penuh rasa syukur. Rafa semakin tumbuh dewasa, dan kami berusaha memberikan pendidikan yang terbaik untuknya. Mas Hamdan dan aku mulai merencanakan untuk memasukkan Rafa ke taman kanak-kanak terdekat yang memiliki program pendidikan yang baik. Ibu mertua juga terlibat aktif dalam keputusan tersebut, memberikan masukan dan saran yang sangat berharga. Di tengah kesibukan sehari-hari, kami juga menemukan waktu untuk bersantai bersama. Kami mengadakan piknik kecil di taman, membawa bekal yang telah kami siapkan bersama. Melihat Rafa berlarian, bermain dengan riang gembira, membuat hatiku penuh kebanggaan. Rafa adalah anugerah terbesar bagi kita, ucap Mas Hamdan sambil memelukku. Aku mengangguk setuju, merasakan kedalaman cinta yang mengikat kami semua sebagai keluarga. Dengan saling mendukung, kami juga menghadapi tantangan baru yang datang.
Ibu mertua yang kini lebih sehat dan bahagia, mulai mengambil inisiatif untuk terlibat dalam kegiatan di lingkungan sekitar. Dia bergabung dengan kelompok pengajian, dan sering mengundang teman-temannya ke rumah. Aku pun merasa senang melihatnya lebih aktif dan bersosialisasi, menemukan kembali kebahagiaannya setelah masa-masa sulit. Hari demi hari berlalu, dan kami menyadari bahwa dengan kesabaran dan cinta, segala masalah bisa diatasi. Setiap konflik yang kami hadapi menjadi pelajaran berharga yang memperkuat ikatan kami. Kami belajar untuk saling menghargai, berkomunikasi dengan lebih baik, dan mendukung satu sama lain, tidak hanya sebagai keluarga, tetapi juga sebagai teman. Kini, rumah kami dipenuhi dengan tawa, cinta, dan kebahagiaan. Melihat Rafa tumbuh dengan penuh kasih sayang dari kedua orang tua dan neneknya, aku yakin bahwa kami telah menciptakan fondasi yang kuat untuk masa depan. Dengan setiap hari yang berlalu, kami semakin dekat dan menemukan arti sebenarnya dari kebahagiaan. Kami menyadari bahwa perjalanan ini masih panjang, tetapi dengan hati yang penuh cinta dan kesediaan untuk saling mendukung, kami siap menghadapi apapun yang akan datang. Dan yang terpenting, aku merasa bahagia dapat berbagi hidupku dengan Mas Hamdan, ibu mertua, dan Rafa, keluarga yang telah menjadi segalanya bagiku.